bukan melalui indoktrinasi dan pemaksaan situasional. Seharusnya pemerintah belajar dari kegagalan Orde Baru yang sekedar memobilisasi penerimaan Pancasila melalui metode indoktrinasi tanpa menguji kapasitas para penceramah P4 yang sebenarnya juga tak mampu memahami kontradiksi internal antar sila. Menanamkan ideologi adalah suatu proyek rasional. Ideologi harus merupakan penjelasan rasional tentang dunia dan sejarah. Ideologi juga harus menumbuhkan imajinasi yang masuk akal tentang masa depan. Persyaratan itu tak tersedia karena sosialisasi Pancasila tak mempertimbangkan tingkat kesukarelaan rasional dari objek indoktrinasi. Penerimaan Pancasila lebih sekedar karena kewajiban jabatan atau maksimal sebagai penanda patriotisme, menyebut sejumlah ajaran doktrinal, kitab suci, doktrin, sosial, mitos adalah petunjuk untuk mengenali ideologi. Ciri umumnya adalah keyakinan terhadap perwujudan utopia. Kitab suci adalah ideologi dalam arti peneguhan keyakinan tentang akhir zaman dan konsekuensinya terhadap perilaku manusia hari ini. Ada penghakiman berarti ada kejahatan. Ada pengampunan berarti ada pertobatan. Bahwa dalam konsep-konsep itu terdapat relasi kekuasaan. Itu adalah urusan analisis sosiologi dan filsafat. Bahwa dalam konsep-konsep itu terdapat relasi kekuasaan. Itu adalah urusan analisa sosiologi dan filsafat. Bahwa terjadi juga bisnis iman untuk mengakumulasi pahala. Itu adalah wilayah kajian ekonomi politik, tanda bahwa persaingan politik kebenaran juga melatari faksionalisme dalam sejarah agama. Itu adalah urusan sejarawan. Tetapi yang fundamental dalam ideologi adalah ia harus secara utuh dan menyeluruh memberi eksplanasi pada politics of hope dan menghubungkannya dengan politik of memory. Pada tuntutan inilah Pancasila mengalami dilema karena politik of memory Pancasila justru berisi piagam Jakarta. Dilema inilah yang pada setiap momen politik strategis muncul kembali dalam psikologi kecemasan. Apakah negara agama yang akan dituju, terutama pada kalangan minoritas kecemasan ini mudah dieksploitasi untuk kepentingan elektoral pemerintah. Jadi, di dalam dirinya karena penghapusan piagam Jakarta itu merupakan peristiwa dengan isi historis yang kontroversi, maka pada setiap situasi historis memori kolektif itu akan kembali menjadi acuan penyelesaian politik. Sila ke-1 itu dalam memori kolektif hari ini justru hadir kembali dalam obsesi teologisnya, bukan karena suatu impetus teokratis, melainkan lebih sebagai ekspresi ketidakadilan terhadap kondisi moral dan politik yang memburuk. Dimensi disparitas sosial adalah kondisi objektif dari protes moral itu. Karena itu proposal teologis seharusnya dibaca sebagai kritik terhadap ketidakadilan sosial. Tetapi reaksi pemerintah tentang soal ini justru sangat bersifat doktriner. Penggunaan istilah ormas radikal adalah stigma yang tidak produktif bagi upaya mengaktifkan kultur demokrasi Pancasila. Karena diskriminasi segera terbaca sebagai politik of exclusion. Hanya boleh ada satu ada, bukan saja agama yang memelihara postulat itu. Pun dalam diskursus sekuler, ideologi dipahami sebagai politik of exclusion. Istilah pemurnian
Otokritik adalah konsekuensi dari perebutan kekuasaan dalam diskursus ideologi. Eskatologi adalah konsep pewahyuan dalam kitab suci, tapi juga dalam Marxisme terbaca semacam eskaton, yaitu pemenuhan utopia melalui keniscayaan dialektika berupa masyarakat tanpa kelas. Dimensi etis dari ideologi mendorong pemenuhan the not yet. Dapatkah Pancasila dipahami dalam paradigma itu? Hasil dari sebuah ideologi diaktifkan melalui penerimaan rasional, dapatlah ia bertumbuh sebagai ide penuntun dalam masyarakat majemuk. The not yet selalu ada dalam potensi kemungkinan, bukan dalam kepastian doktrinal. Penutup dalam diskursus kritik, kebenaran adalah ampas dari perspektif. Seketika perspektif berubah, kebenaran segera menjadi barang bekas. Jadi tidak ada sebetulnya persaingan kebenaran, karena perspektif selalu ada dalam kondisi semiotis. Pertengkaran tentang kebenaran hanyalah ekspresi dari penyesalan terhadap kondisi falibilis dari politik. Tetapi begitulah hakikat kemajemukan dalam demokrasi. Ia dibuat justru untuk menampung potensi falibilitas manusia. Bagaimana mempertahankan status Pancasila sebagai kesepakatan dasar dari suatu masyarakat majemuk. Dari awal saya memakai tesis ini untuk menghindari konsekuensi absolutisasi konsep ideologi negara. Bernegara membutuhkan kesepakatan dasar. Formilnya itu adalah konstitusi dalam arti luas, juga termasuk konvensi-konvensi ketatanegaraan. Tapi lebih dari itu diperlukan semen sosial untuk merekatkan kehangatan pergaulan antar warga negara. Suatu etika publik harus diberlakukan agar transaksi politik dalam proses bernegara dapat tumbuh dalam suasana sekuler, yaitu suasana yang tanpa obsesi eskatologis. Saya menyebutnya sebagai etika publik. Dalam arti prinsip yang dihasilkan melalui transaksi argumen dan bukan mengikuti tutorisasi politik yang doktrinal. Tentu dalil agama dapat juga mengisi diskursus sekuler etika publik dengan cara mentransliterasikan dalil-dalil teologisnya ke dalam proposisi-proposisi sosiologis agar ia dapat diargumentasikan secara majemuk. Konsep adil dan sejahtera dalam wilayah teologis misalnya harus dapat ditranslasikan ke dalam model keadilan empirik dan diargumentasikan secara rasional agar tak berhenti sebagai postulat moral yang ahistoris. Pun seluruh obsesi teologis adalah sah sebagai pengalaman nyata warganya. Dan karena itu ia menuntut pengakuan negara, tapi justru karena itu harus diterima pengandaian rasional bahwa ruang demokrasi tak boleh dihuni secara menetap oleh suatu komprehensif doktrin, termasuk bila Pancasila beralih menjadi juga komprehensif doktrin, yaitu sistem ideologi yang berambisi mengatur semua soal sosiologi dan ketentuan-ketentuan teologis yang absolut. Kesepakatan dasar bernegara tentu diperlukan, tapi bukan untuk menghalangi ekspresi pikiran politik kewarganegaraan. Kesepakatan dasar itu menjamin tertib sosial secara etis, tapi bukan secara hukum. Artinya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara maksimal dimaksudkan sebagai penanda bagi relasi etis antar warga negara.
Kematangan berdemokrasi tak memerlukan terlalu banyak aturan hukum. Justru bila terdapat banyak aturan, maka pergaulan warga negara menjadi terlalu teknis. Kehangatan bernegara harus diselenggarakan dalam kultur kemajumakan pandangan hidup warga negara. Itu artinya harus diaktifkan suatu etika sekuler yang memungkinkan percakapan dan bahkan perselisihan pendapat tumbuh dalam ruang publik yang deliberatif. Hukum menjamin pemenuhan hak dan pemulihan ketertiban, tetapi bernegara mengandaikan kemampuan etis warga negara untuk hidup dalam perbedaan. Menjadi tugas negara untuk mengaktifkan percakapan etis warga negara tanpa mengarahkan pilihan hidup masing-masing, karena demokrasi hanya mampu menyediakan ruang hidup bersama. Sambil menghormati tujuan hidup masing-masing, Pancasila harus dipahami dalam paradigma itu. Menyebut Pancasila sebagai ideologi negara harus dipahami sebagai sekedar ide penuntun dan bukan ide pengatur. Sebagai ide penuntun, ia tak boleh menentukan pilihan orientasi politik dan semua preferensi hidup individu. Pancasila memang tak boleh difinalkan agar ia tak berubah menjadi doktrin. Rocky Gerung, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, ditulis untuk majalah Prisma edisi Juni 2018.